Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bisa juga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Amani Al-Hashimi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di hadis keberapa? 36. Karena di pertemuan kemarin kita belum selesai ya. Kita baru sampai di poin keberapa Pak Bu? Poin ke kemutan mboten niki. Sekarang 5 berarti. Atau 6 sekarang? Sekarang 6? Ya, 5 urung kayaknya. Berarti segi 5 ya. Ada berapa amalan Pak Bu? Ada 7 nggih. Ada 7. Nah, hadis 36 ini membahas ya, kami ulang sedikit. Di hadis ke-36 ini membahas tentang al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Akan tetapi di amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah amalan yang baik. Contohnya kemarin yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini yang pertama. Barang siapa yang membantu, ya, bukan membantu ya. Apa kemarin terjemahannya? Menghilangkan ya, menghilangkan kurbatan, yaitu kesusahan yang dialami oleh seorang mukmin di dunia, maka nanti di akhirat Allah akan membantu dia dari kesusahan-kesusahan di akhirat. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ya. Apa bedanya poin pertama dan 2 kemarin Pak Bu? Kalau pertama, kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan perasaan, hati,
seperti gelisah, sedih, ya, kemudian kecewa dan lainnya. Nah, kalau yang kedua ini adalah kesusahan-kesusahan yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi atau bantuan fisik, ya, dan yang semisalnya. Nah, kalau kita bantu saudara kita, maka Allah akan bantu kesusahan yang kita alami di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Ini kan tentang kebaikan, nggih. Nah, semuanya itu tentang kebaikan. Yang melakukan baik juga akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keberapa? Ketiga. Kemudian yang keempat, barang siapa yang senantiasa menolong saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong dia ketika sedang dalam kesusahan, ya. Ini kemarin juga sudah kita jelaskan, ya. Di antara penjelasan para ulama adalah pertolongan Allah akan datang di waktu-waktu khusus. Berbeda halnya dengan orang yang tidak mau membantu saudaranya. Ini yang keberapa, Pak Bu? Keempat. Nah, sekarang yang kelima. Sebelum memasuki amalan yang kelima yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dengarkan terlebih dahulu hadisnya. Monggo silahkan. Sinten sing badhe maos? Jenengan. Oke, monggo. Nah. Barakallahu fikum. Hadis yang ke-36, ada berapa amalan, Pak Bu? Ada 7, ya. Kemarin baru sampai 4, nah sekarang yang kelima. Seseorang melakukan suatu amalan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang lebih baik. Amalan apa itu yang kelima? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan, barang siapa yang menempuh suatu jalan. Di hadis itu disebutkan yaltamis. Yaltamis itu adalah menempuh suatu jalan sengaja dengan niat tertentu. Berarti panjenengan misal dari rumah
ke masjid niatnya belajar, itu namanya yaltamis. Tapi misalnya dari mana gitu, mampir PPS lah, ya, ngadem, jebule anak kajian, aduh, arep metu ora kepenak ya, misal, itu belum bisa dikatakan yaltamis. Ya. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dan dia menempuh jalan itu dengan tujuan untuk mencari ilmu. Tujuan untuk mencari apa? Ilmu. Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka balasannya adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia menuju jalan ke surga. Dimudahkan. Panjenengan paham nggih kata dimudahkan? Dikepenakna, Pak Bu. Kalau kendaraan ya kayak numpak nopo? Numpak nopo dikepenakna? Ambulan. Dikepenakna mboten? Dikepenakna. Saya pernah naik sekali itu waktu nemeni istri saya lahiran ya. Pada minggir kabeh, alhamdulillah. Tapi ya kadang sesekali ana sing ngeyel nggih, Pak. Ini kepenakna panjenengan penak puni jajan. Ya. Jalannya dipersilahkan, yang tadinya lampu merah be oleh laju, oleh rabas ya. Bis be ngasih mundur, truk be ngasih minggir, sing biasanya truk we nang tengah-tengah bae minggir. Itu dimudahkan. Ini urusan dunia, kita pun senang, Pak Bu. Apalagi urusan akhirat. Ketika hidup kita penuh dengan ilmu, sibuk dengan belajar, itu adalah pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memudahkan jalan kita kemana? Ke surga. Dimudahkan. Nah, sebagian ulama, diantaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau menjelaskan dimudahkannya seseorang masuk surga itu apa? Beliau menyebutkan sekurang-kurangnya ada 4 maksud seseorang dimudahkan ke surga. Yang pertama maksudnya adalah orang yang belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dia ke surga. Ini maksud yang pertama secara umum seperti itu. Allah mudahkan seseorang masuk kemana? Ke surga. Kemudian yang kedua, orang yang belajar ilmu agama, ya, orang yang belajar ilmu agama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya hidayah. Hidayah niku nopo, Pak Bu? Petunjuk. Panjenengan kalau mau safar kemana, kalau nggak punya petunjuk, nyasar mboten? Nyasar. Nah, perjalanan kita itu dari dunia kemana pengennya? Ke surga. Butuh petunjuk mboten? Butuh banget. Nah, orang yang belajar ilmu agama, maka dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah. Kemudian dia dimudahkan oleh Allah untuk beramal, sehingga dengan itu dia mudah masuk surga. Dirinci. Maksud kedua dirinci sama Imam Ibnu Rajab. Jadi Allah gerakkan hati dia untuk belajar, kemudian Allah berikan hidayah kepada dia, dan Allah berikan kemudahan untuk beramal. Jadi kita harus bersyukur, Pak Bu. Kalau kita belajar ilmu agama, kemudian kita dimudahkan untuk mengamalkannya, itu subhanallah, pertanda baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala
akan memudahkan dia untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan banyaknya ilmu yang dia dapatkan, dia mudah beramal. Sehingga dengan ilmu yang banyak yang dia dapatkan, dia jadi mudah beramal. Nah, ini penyebab dia masuk surga dengan mudah ya. Dan ini sebagaimana dalam hikayah atau riwayat ya, disebutkan man amila bima alim aurasahullahu ilma malam ya'lam. Dikatakan seseorang yang beramal sesuai dengan ilmu yang telah dia pelajari, maka Allah akan bukakan ilmu-ilmu lain, sehingga dia tahu dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui ya. Gimana? Otomatis ya. Kadang kita itu belajar suatu A, B, C ya. Kemudian kan timbul pertanyaan-pertanyaan aneh itu. Nah, dari pertanyaan itu kan kita jadi pengen tahu. Nah, pengen tahunya itu membuat kita pengen belajar lebih dalam, sehingga terbuka. Alhamdulillah sih sing dipelajari ilmu sing apik ya, sing bermanfaat. Bayangkan ilmu nyolong misalnya ya. Pertama nyolong ayam, kecekel mlebu penjara, ketemu gurune ya, sing luwih ahli. Metu penjara nyolong napa? Bebek di situ apa bajak ya, langsung sapi ya kayaknya orang dadil, langsung motor, biasanya bertahap ya, mau selesai ngasih pesawat mungkin dicolong ya. Alhamdulillahnya kita belajar ilmu yang bermanfaat sehingga semakin berkembang ilmu kita ya. Makanya ada sebuah asar disebutkan itu, orang yang belajar itu Pak Bu, itu berada di 3 tingkatan. Ketika orang baru hijrah, dia belajar di 1 tingkatan, maka dia merasa seperti orang yang paling cerdas. Makanya nggak heran kalau kita ngelihat ada pemuda yang baru ngaji, itu agak sedikit congkak. Kenapa? Karena dia baru tahu gitu loh. Dan dia baru di marhalatul ula, di tingkatan pertama. Nanti semakin dia semakin mendalami, dia mulai mengatakan, ilmu jebule luas ya. Ilmu ternyata luas sekali. Nyong nembe ngerti kia. Ini di marhalatus saniyah, di tingkatan kedua. Nah, nanti yang ketiga, ketika dia sudah semakin memperdalam ilmu agama, dia akan merasa nyong jebule bodoh banget. Ternyata masih banyak sekali ilmu yang belum kita kuasai. Dia langsung merasa, ternyata saya ini bodoh sekali. Nah, kira-kira kita berada di marhalah yang keberapa? Kita sendiri masing-masing yang tahu, nggih. Nah, ini yang keberapa? Ketiga, maksud dari dimudahkannya masuk ke surga. Kemudian yang keempat, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia nanti di hari kiamat ketika melalui sirat ya. Ketika melalui sirat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan beliau bisa dilihat di kitab Jami'ul Ulum wa Al-Hikam. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang keberapa? Kelima. Bahwasanya orang yang belajar ilmu agama balasannya adalah surga. Tidak hanya surga, tapi juga dimudahkan untuk masuk surga ya. Maka ini adalah sebuah keistimewaan. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? Keenam. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
Dan tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Maksudnya di mana? Di masjid. Nah, seperti panjenengan ini kumpul bareng-bareng. Fi baitin min buyutillah. Berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjid yang lain. Salah satu rumah Allah di antara rumah-rumah Allah yang lain. Terus kumpulnya ngapain? Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Kita baca apa nih? Hadis. Terus ganti tafsir apa? Tidak harus, ya, tidak harus. Di sini yang penting adalah membahas tentang ilmu agama. Karena sumber ilmu agama ya dua, Al-Quran dan hadis. Dan terkadang kita juga nyinggung ayat-ayat Al-Quran. Yatsluna kitab Allah. Mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Nah ini. Dan mereka juga saling belajar satu sama lainnya. Yatadarasun niku Pak Bu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, itu adalah tidak hanya sekedar ngafalin Quran toh, ya. Tapi yang lebih penting dari itu adalah memahami maknanya. Ya, kalau kita nggak sekedar baca hadis toh, tapi kita juga memahami maknanya. Dan kita berusaha untuk menyelami makna yang ada di dalam hadis ini. Dan sekurang-kurangnya orang itu dikatakan tadarosun, ya, mempelajari ilmu agama agar paham, itu jika memenuhi 3 hal berikut. Yang pertama adalah taqra'uhu, ya, membaca. Engkau membaca ilmu yang sedang kamu pelajari. Ya, alhamdulillah kita praktek di sini ya, dibaca hadisnya. Ya memang zaman dulu itu model belajarnya seperti itu Pak Bu. Jadi hadis dibacakan oleh pemateri, lalu nanti diikuti oleh jamaah, diikuti sampai belakang. Sampai belakang. Karena zaman dulu belum ada mikrofon, ya, belum ada pengeras suara. Kemudian yang kedua, tafhamuhu. Setelah membaca, berusaha untuk memahami. Ya. Karena membaca sekedar baca dengan baca sambil memahami itu 2 hal yang berbeda. Bahkan di media sosial itu katanya ada yang pembaca tercepat. Ya. Wong ngendi ya? Orang mana itu ya? Panjenengan pernah lihat videonya? Oh, bu temenan apa ora gue? Pernah ngelihat Mas? Belum ya? Yang kok di searching jadi macamnya jare. Nih, ngerti-ngerti rampung. Ki maca apa? Nek takoni paham apa enggak ya enggak. Ya. Jadi cuma dibolak-balik saja. Nah, baca sekedar baca sama memahami itu berbeda. Ya. Maka yang kedua dipahami apa yang kita baca. Dan yang ketiga ta'malu bi. Engkau mengamalkan apa yang kamu baca, apa yang kamu pahami. Ya. Ini diantara bentuk wa yatadarasunahu, yaitu saling mempelajari. Ya, saling mempelajari kitabullah atau ilmu agama. Nah, apa balasannya orang yang berkumpul di majelis ilmu, orang yang berkumpul di masjid untuk belajar ilmu agama? Mereka mendapatkan balasan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Niscaya orang-orang yang ada di dalam majelis taklim itu mereka akan mendapatkan sakinah. Sakinah niku napa? Ketenangan. Ya. Saking tenangnya napa? Ngantuk. Alhamdulillah mboten enten sing ngantuk niki nggih. Ya.
Wis nang pojok ASEAN. Ya. Sendean. Terus napa malih? Ketutupan Saka. Ustadz wis kepenak banget ya. Ngerti-ngerti ngelindur. Ya, kaget. Wonten mboten teng pengajian ketiduran, yang ketiduran ngelindur Pak Bu. Domai ustadz. Jebule lagi ngigo ya. Sakinah itu akan turun dan itu kita rasakan Pak Bu. Dan sebagian ulama menjelaskan ketenangan ini akan didapatkan oleh mereka yang ikhlas dalam belajar ya. Yang mereka ikhlas dalam belajar akan mendapatkan ketenangan ini, dan ketenangan itu nggak bisa kita ungkapkan secara detail kepada orang yang tidak merasakan ya, ketenangan akan mereka dapatkan. Nggak cukup sampai di situ. Kata Nabi SAW, wa ghasyiyathumur rahmah, dan mereka akan dilingkupi oleh kasih sayang Allah. Akan dilingkupi penuh kasih sayang Mbak Bu. Buktinya apa? Buktinya ketika ada jamaah yang ngantuk misalnya, panjenengan senggol, mesem apa nantang gelut? Mesem ya, tangilah kajian nih. Oh iya, mesem. Tapi jajal panjenengan nang konser senggolan. Gelut, lah sing malah sing dikolet. Nah, sing rame kok. Ya. Kenapa? Karena nggak ada rahmah di situ. Ya, di konser-konser, di panggung, ya, nun sewu dangdut atau DJ atau yang semisalnya. Senggolan malah pengennya berantem. Ya, karena tidak diliputi ketenangan dan kasih sayang. Dan tidak ada malaikat di situ. Di majelis taklim ada malaikatnya. Kata Nabi SAW, wa haffathumul malaikah. Para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka. Nggak kelihatan, ini kelihatan beti Pak. Malaikat itu akan meletakkan sayap-sayap mereka Pak. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk tawadhu. Para malaikat menghormati para penuntut ilmu Pak. Dihormati teng sinten? Malaikat, subhanallah. Makanya sampai-sampai Imam Ibnu Jamaah rahimahullah dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, beliau sampai mengatakan, setelah menyampaikan hadis ini, beliau sampai mengatakan tidak ada manusia yang lebih mulia daripada penuntut ilmu. Kenapa? Karena malaikat menghormati dia. Pejabat, raja, pangeran. Siapa yang menghormati? Ajudan. Ajudannya kadang berkhianat. Ya. Nah, penuntut ilmu yang menghormati adalah malaikat. Masya Allah, la ya'sunallah ya. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang namanya malaikat itu macam-macam Pak Bu. Di antara malaikat-malaikat tersebut disebutkan dalam Sahih Bukhari, itu ada malaikat yang khusus mencari majelis taklim. Ada malaikat yang apa? Khusus mencari majelis taklim. Ini hadisnya cukup panjang ya. Di hadis itu disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuki yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki beberapa malaikat, yang mana malaikat-malaikat ini tugasnya mencari, yaltamisun tadi apa? Berjalan mencari, sengaja mencari majelis-majelis ilmu. Sinten sing nembe ngertos wonten malaikat tugasnya niki? Wis ngerti kabeh Ustaz nembe. Alhamdulillah. Jadi ada malaikat yang tugasnya napa? Mereka itu nyari majelis ilmu. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau.
Ketika mereka mencari majelis ilmu dan mereka ketemu ada majelis taklim, ternyata di Jambu Wangon, Masjid Amani Al-Hashimi, maka malaikat itu akan ke majelis taklim tersebut dan mereka akan saling memanggil satu sama lainnya, memanggil malaikat yang lain. Tanadau, mereka akan memanggil dengan suara yang keras, halumu ila hajatikum, wahai malaikat, ini yang kalian cari, sini, sini. Dendengnya orang korong Ustaz. Jenengan nek krungu ya wedi. Malaikat ini sebagiannya akan manggil malaikat yang lain, halumu ila hajatikum, wahai malaikat-malaikat yang mana kalian sedang nyari majelis taklim, ini loh ada majelis taklim, sini, sini. Maka mereka pun, ya kata Nabi SAW, fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Maka para malaikat itu pun langsung merumuni majelis taklim itu, Pak Bu, dan sayap-sayap mereka saling bertumpuk hingga memenuhi langit. Ini tadi di hadis apa? Hadis Bukhari. Kurang sahih apa nek? Ya, tinggal iman kita mempercayai. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan tentang ciri-ciri penuntut ilmu sejati. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat, ya, kalian hadir di mana? Di majelis ilmu ya Allah. Apa yang mereka lakukan di majelis ilmu? Maka para malaikat ini mengatakan, orang-orang yang di majelis ilmu, mereka berzikir kepadamu ya Allah, mereka memujimu ya Allah, mereka bertasbih kepadamu ya Allah, mereka mengagungkanmu ya Allah, mereka membesarkanmu ya Allah. Kemudian Allah bertanya kepada malaikat itu, apakah mereka sudah melihatku? Paham jenengan? Penuntut ilmu itu belajar ilmu agama untuk siapa? Untuk Allah. Padahal mereka belum melihat Allah. Makanya Allah tanya, apakah mereka sudah melihatku? Sampai-sampai kok mereka rela untuk belajar? Sampai mereka rela meninggalkan harta, anak, keluarga, waktu untuk belajar. Apakah mereka sudah melihatku? Maka kata para malaikat, belum ya Allah. Mereka belum melihatmu. Lalu Allah tanya, gimana misalnya kalau mereka di dunia melihatku? Kira-kira semakin rajin belajar apa orang? Maka malaikat bersaksi. Kata malaikat, la wallahi mara'auka, mereka belum melihatmu ya Allah. Dan kalau seandainya mereka melihatmu, law ra'auka kanu asyadda laka ibadatan, kalau seandainya mereka para penuntut ilmu melihatmu di dunia ya Allah, niscaya mereka akan jauh lebih semangat beribadah. Orang kita nggak lihat saja semangat, apa maning? Ngelihat. Wa asyadda laka tamjidan wa tahmidan wa aktsara laka tasbihan. Dan niscaya mereka akan semakin giat memujimu, bertasbih kepadamu dan bertakbir kepadamu. Ya, ini penuntut ilmu sejati, Pak Bu. Mereka rela meninggalkan apapun di dunia ini, meluangkan waktunya untuk belajar. Kemudian ciri yang kedua tentang surga, sama pertanyaannya. Ya, kalau misalnya mereka sudah melihat bagaimana, ya semangat, semakin semangat mereka untuk meraih surga. Tentang neraka, mereka takut dengan neraka. Gimana kalau misalnya melihat neraka, ya mereka akan semakin takut ya Allah. Inilah para penuntut ilmu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar jawaban-jawaban dari para malaikat ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Kalian menjadi saksi wahai para malaikat, sungguh aku benar-benar mengampuni semua yang ada di majelis taklim.
dijamin apa? Ampunan dari Allah. Kemudian ada satu malaikat yang nyeletuk dalam tanda kutip. Kata malaikat ini, qalu fihim fulanun laisa minhum innama ja'a li hajah. Ya Allah, yang di masjid itu semuanya enggak tulus belajar. Ada di antara mereka yang mampir ke masjid, dilalah ketemuan nang masjid lagi ana majelis taklim gitu. Apakah yang seperti itu dapat ampunan ya Allah? Paham jenengan? Ya, misalnya kita safar kan, ya. Kemudian istirahat di masjid. Atau kita ada janjian sama teman kita. Ketemuan di mana? Di Masjid PPS. PPS mana sih? Jambu Wangon, Amani Al Hashimi. Oh iya ngerti ya. Ketemuan ya maghrib nang kono ya. Iya. Jebule kancane melu taklim. Kan mau nggak mau melu taklim juga kan? Niat ngaji mboten niku? Mboten. Apakah yang seperti itu dapat ampunan? Dapat. Kata Allah Subhanahu wa taala, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Mereka semua sama, nggak akan ada kesengsaraan menimpa mereka. Subhanallah, betapa murahnya Allah. Orang yang cuma duduk di majelis taklim dan dia sekedar istirahat, sekedar memenuhi hajahnya, tetap dapat kecipratan ampunan dari keutamaan dalam menuntut ilmu ya, di majelis taklim itu. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai motivasi kita bersama bahwasanya belajar itu ya, menuntut ilmu itu keutamaannya sangat-sangat banyak sekali. Di antaranya adalah tadi yang kami sampaikan di hadis riwayat Bukhari. Ini yang keberapa? Ke-6. Kemudian yang ke-7 terakhir. Nah, yang ke-7 ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang lambat amalannya, maka nasabnya, garis keturunannya tidak akan bisa menolong dia untuk mempercepat amalannya. Kenapa? Barang siapa yang memperlambat amalannya, maka garis keturunannya tidak mungkin bisa menolong dia di akhirat. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti Abu Lahab. Abu Lahab niku sintene Nabi? Pamannya. Ya, pamannya Nabi, masih keluarga. Tapi masuk surga apa neraka? Jadi sudah pasti ya. Lahab nggih. Bahkan surat itu turun sebelum Abu Lahab meninggal ya. Harusnya kan kalau diakali ya, Nabi Muhammad itu penipu ya, misalnya kalau Abu Lahab mau sedikit menggunakan akalnya, tinggal pura-pura saja syahadat ya. Nih, Muhammad penipu, saya muslim, kok ada surat mengatakan saya penghuni neraka ya. Tapi ya memang sudah Allah kunci hatinya ya. Contohnya Abu Lahab, dia masuk neraka padahal keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilal, keluarga Nabi bukan? Bukan. Tapi masuk surga? Masuk surga ya. Jadi yang namanya nasab, garis keturunan itu nggak bisa nolong kita nanti di hari kiamat, Pak Bu. Tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya pertalian keluarga yang akan saling tolong menolong sebagaimana di dunia. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun ayat 101. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wa la yatasaalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila sangkakala ditiupkan,
Maka pada hari itu, yaitu di hari kiamat, tidak akan ada lagi pertalian kekeluargaan di antara mereka. Yang tadinya mungkin di dunia mereka saling tolong menolong, sudah di hari kiamat mereka akan lari satu sama lainnya, Pak Bu. Dan mereka tidak akan saling bertanya, ya, neng dia bojoku, neng dia istriku, anakku, saling pisah, Pak Bu. Dan itu disebutkan di surat Abasa di akhir-akhir, ya. Mereka akan saling pisah karena akan mempertanggungjawabkan pertanggungjawabannya masing-masing. Nah, ini diantara penjelasannya, bahwasanya nasab itu tidak akan bisa menolong suatu amalan yang terlambat. Dalam penjelasan lain disebutkan, bab ta'ah di sini adalah balasan bagi orang-orang yang mana mereka memperlambat amalan tanpa adanya uzur, nunda-nunda amalan tanpa adanya apa? Uzur. Terutama dalam masalah sholat, ya. Tanpa uzur, panjenengan ngertos uzur? Uzur itu ya alasan yang diterima, ya. Misal telat subuhan karena BAB, itu uzur bukan? Uzur, ya. Wis cepet banget komate imamnya maca Anas misalnya, Anas karo Al-Ikhlas, ya balik-balik ngetukang kamar mandi ke masjid wis bubar, ya, uzur, ya misalnya. Atau misalnya harus mandi wajib dulu, ya kan nggak bisa, kenapa langsung ke masjid tanpa mandi, ya. Ini uzur. Nah, yang tercela adalah yang tanpa uzur. Contohnya apa? Ngerampungna sinetron dhisik, ya. Ngerampungna kopine dhisik. Ya, ngerampungna YouTubane dhisik. Nah, ini yang tercela. Nah, nanti ini efeknya sampai mana, Pak Bu? Sampai akhirat. Dan yang tercela juga adalah yang mundur sampai mepet waktu akan bergantinya waktu sholat. Zuhuran dikerjakan di menjelang asar, wis lagi as-salatu wassalamu alaihi, ya, nembe zuhuran. Itu kan 10 menit niku lho, ya. Wis rampung as-salat pas adzan asar. Nah, ini juga yang tercela. Ini efeknya nanti sampai hari kiamat akan terasa. Terasa di mana? Ketika akan masuk surga, dia menjadi golongan yang telat masuk surga atau telat keluar dari neraka. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, ya'murullahu bis-sirat fayudrabu 'ala jahannam. Allah Subhanahu wa taala pernah memerintahkan sirat untuk dibentangkan, ya. Kelak Allah akan bentangkan sirat. Lalu Allah akan pasang di atas neraka jahanam sirat itu. Fayamurun nasu ala qadri a'malihim zumaron zumara. Manusia pada saat itu akan melintasi sirat sesuai dengan kadar amal mereka. Sesuai dengan kadar amal mereka, ya, kadar, ya, sanes kadal. Kadar niku napa? Ukuran. Ya. Nah, kemudian kata Nabi, awailuhum kalam hil barqi. Sebagian dari mereka ada yang melintasnya begitu cepat, secepat kilat. Kilat niku cepet apa alon? Cepet, delip. Ngerti-ngerti wis neng ngarep surga. Jembatan lain namanya Kontoroh, ya. Setelah sirat itu ada nama Kontoroh. Kemudian ada juga kata Nabi, summa kamarrir rih. Ada yang melewati sirat seperti angin. Ya, cepet tapi mandan alon sepedil, ya. Kemudian kata Nabi, summa kamarrit toir. Ada yang melewati sirat seperti apa? Burung yang terbang. Nah, burung yang terbang panjenengan ngertos cepete kados pripun? Ya kados niku. Burung emprit apa burung elang, Ustaz? Wallahu a'lam, ya. Itu enggak penting bagi kita. Yang penting adalah
Ya seperti burung itu secara umum. Sumaka maril bahaim, ada juga yang melewati sirat seperti hewan melata. Ya, hewan melata. Ya hewan-hewan apa? Ya kayak sapi, unta, kuda, seperti itu. Hatta yamurra rajulu sa'ya, ada juga yang larinya manusia, cepatnya lari manusia. Wa hatta yamurra rajulu masya, ada juga manusia yang melewati sirat secepat seseorang berjalan pada umumnya. Ustaz, nek dipaksa melayu bisa ora? Nggak bisa. Kemudian hatta yamurra akhiruhum yatalab batu ala batnih, sampai pada akhirnya ada kelompok yang mereka melewati sirat berangkang, Pak Bu. Perutnya itu terseok-seok. Menyat emang ora tayang Ustaz? Ora tayang. Jadi ora usah niat lah ngisuknya menyat bayalah melayu nggak bisa. Lalu orang ini Pak Bu, yang perutnya terseok-seok di sirat, dia mengatakan fayaqul ya Rabbi lima abta'ta bi, ya Allah, kenapa engkau memperlambat aku sehingga aku kena siksaan di jahanam, ya pengait-pengait dan yang lainnya. Kenapa kok engkau memperlambat aku ya Allah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, inni lam ubti bika, sesungguhnya yang memperlambat itu bukan aku. Innama abta'a bika amaluka, sesungguhnya yang memperlambat itu adalah amalanmu. Ya. Itulah diantara sebab seseorang menjadi telat masuk surga, ya karena diperlambat amalannya, terutama dalam apa? Sholat. Dan bisa dikiaskan ke amalan-amalan secara umum, ya, seperti mau belajar, ya, untuk beramal soleh, sedekah dan yang lainnya, padahal dia memiliki waktu luang tapi tunda-tunda, pada akhirnya malah sampai tidak melakukannya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikianlah 7 amalan beserta balasannya yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang mulia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.